Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali. Tentunya tim Gase masih di wilayah Karangboja ya teman-teman ya. Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan seorang kiai apa itu yang mengaku sebagai kiai namun tujuannya untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu Kiai Komarudin. Baik teman-teman ya, intinya tadi malam alhamdulillah kita sudah bisa menyaksikan secara langsung mengenai ingon-ingonnya Kiai Komarudin, yaitu yang bernama Wilangkori. Ternyata Wilangkori itu masuk ke dalam semak-semak keluar menjadi manusia, yaitu yang bernama atau yang mengaku sebagai Badre Sulam. Badrun. Ya teman-teman ya. Dan ketika kita pergoki tiba-tiba langsung berubah menjadi Wilangkori. Sayangnya kita itu tidak bisa berhadapan langsung dengan Wilangkori karena Wilangkori itu mempunyai sebuah ajian di mana jika kita mendekat mendengar suaranya itu sangat sakit di telinga teman-teman. Walaupun sudah ditutup ya mas ya. Sudah ditutup tetap tembus. Wah itu ajian apa? Teriakan Gondang. penghancur gendang. Iya. Ini mas ajiannya. Saya sudah searching. Tapi alhamdulillah pagi tadi saya juga bertemu dengan salah satu yang mungkin bisa dikatakan sohibun wilayah yang merasa iba dengan kita. Nah, Ketika kita berhadapan dengan Wilangkori selalu saja kita mental teman-teman, yaitu bernama Kusno ya, Ki Kusno ya. Beliau menyarankan kepada saya, namun saya tidak boleh banyak bertanya untuk membawakan sebuah syarat, yaitu berupa satu kandil merah, yang kedua itu barkun ya. Itu yang masih menjadi pertanyaan mas. Alhamdulillah satu hari saya mencari-cari bunga kandil merah, alhamdulillah dapat teman-teman ya. Namun persyaratan yang kedua barkun, kita bingung barkun itu sebenarnya apa. Ketika saya coba cari di internet, barkun ternyata itu sebuah terapi untuk kayak kerok pakai tanduk. iya, pakai tulang. Tanduk dos. Apa yang kita suruh bawa Tanduk. apa bagaimana? Ya bagi teman-teman yang mungkin mengetahui, tahu ya, tolong komentar di bawah karena kita tidak boleh bertanya kepada si Ki Kusno. Cukup bawakan saja. Mana Mbah? Kan mana Mbah? Itu barcode. Apa sih? Haram. Mahal juga. Ini kita juga beli teman-teman. Ya. Ke tempatnya Pak sama? Pak Haji Syukur. Ternyata memang ada jenis bunga kandil yang warnanya itu merah. Ini ada yang masih kuncup. Oke, yang kuncup kayak cabai rawit malah ya. Ya cabai dos namanya buah iya. kantil. Kantil ya. Ini ya. Di sana juga tinggal 2 ya, Mbak. Ini banget. Itu 3. Enggak maksudnya Yang diambil 3. Yang diambil 3 jangan tinggal 2. Oh, itu kemencinis. Berapa kemarin, Mbak? 500. 500. Ya 500 ya 1.500.000 yo. Pas gaul ndi sing apa? Itu rasem kowe. Ini alhamdulillah kita dapat walaupun kita beli harganya 1.500.000 teman-teman. Hanya untuk mendapatkan Kudu ngomong orang ngewu. Ah, kowe contoh. BM tau biasa ada uang makannya. Dik, Wong jalan. uang makan dik biasa dik. Pati baik bok sumpah. Kok mau ngewu mending ngembok. Ora tuh bae sih. Hah? Ora tuh bae sih. Kudu ngaudutin yang disi 500 ngomong 2.000. Alah. Kok kepilih. Tadi syukur tau mah perak. Masa uang jalan. Wis transfer, Mbah. Jujur Mas. Saya jujur, Mbak. jenengannya Pak Syukur itu penuh dengan syukur. Ini yang enggak bersyukur Mas bilangnya 2.000 sama Diki. Terserah. Urung dari pejabat terus korupan nih. Penting sumpah, ada yang lebih penting. Kayak surat yang ngomong alasan apa-apa kayak. Enggak, ada yang lebih penting. Mengalihkan pembicaraan. Iya, mengalihkan topik. Ada yang lebih penting. Ingon-ingonnya Pak Haji Syukur, perkututnya itu loh. Masa bisa malik ular, Mas?
Ya keren yo. Maksudnya kepeniu. Betul nggak tuh? Kayak sesepuh mlebune. Kayak apa sih kayak aneh gitu loh. Maksudnya perkutut dalam kandang. Iya. Iya. Langsung balik pulang. Bulan apa itu? Ora percaya mesti. Gue tak Oh, badangik. Lah ya kan apa nggak disyukur bahwa masa sepuhan dong. Kesepuhan di belakang ada pohon surutnya gede terus ditanemin batu-batu kayak tempat persucian mob. Iya. Oh, jenengannya kesepuhan ya. Dinyang berapa M juga nggak mau dikasih. Kau pengen perkutut jadi ular? Kalau saya ada tongkat kayu jadi ular. Limbet. Limbit. Udah dasmu, dua ibu. Itu ya teman-teman ya. Buat panjenengan yang mungkin punya bibit bunga kandil yang berwarna merah, tanamlah. Harganya luar biasa ini. Nah, Kalau turun gelirung iki sing mangat wis iki. 2.000 mbah. Mau ditus 2.000 nyung sampe pergi ge. Duit kas tim gas iku garis semending ngawin aku malah dikorupsi 500. Kamu diberakan contoh. Kelur. Dari pejabat. Balekna apa ora? Korupsi aja ge. Kita lihat kebanyak ge. Balekna apa ora gue? Lu wis ngomong kowe jujur apa nang kowe? Balekna. Ngomong ora apa iki kowe dadi para lu. Balekna. Iya. Semua. Kelur. Balekna apa ora gue? Tolong terus sih kalau mau komentar itu. Belum apa-apa udah korupsi. Jam 18.20 jenengan sholat terlebih dahulu, baru nonton video tim kasih, oke? Siapin cemilan dan makanan dan siapin Apa? Siapin nyawa buat nonton ya. Umur badan nyawanya nggak bisa nonton kok. apa sih, Mbah? Udah Mas. Iya. Assalamualaikum. Terima raja. Baiklah, terima raja. Terima kasih banyak atas kehadiran. Astagfirullahaladzim. Berubah Mas. Kantin dos. Gimana Mas? Baiklah, terima raja. Apapun perintah dari terima raja. Selagi saya bisa, insya Allah akan saya laksanakan. Oh iya. Iya, Mas, masuk, Mas. Astagfirullah. Assalamualaikum, terima raja. Salam. Ikut. Salam di mana? Gimana? Salaman di sana, Mas. Kenapa gue kan? Ngapain salaman gue? Bagaimana keadaan kalian semuanya? Alhamdulillah, saya dalam keadaan yang baik-baik saja, Sri Maharaja. Mohon izin. Saya amati dan saya perhatikan akhir-akhir ini kalian sedang dihadapkan dengan sebuah masalah besar. Saya tidak sabar menunggu waktu kalian. Maka dari itu, saya memiliki pikiran untuk menyelesaikan masalah yang sedang kalian hadapi. Terima kasih banyak, Sri Maharaja. Ambillah manusia itu. Pada malam hari ini, permasalahan yang sedang kau hadapi sudahlah berakhir. Alhamdulillah. Kau hanya tinggal bagaimana mengurus manusia itu. Terima kasih banyak, Sri Maharaja, atas pertolongan dan bantuannya. Namun, setelah permasalahan itu berakhir, saya akan memberikan tugas kepada dirimu dan kau harus melakukannya.
Selagi saya bisa Sri Maharaja, insya Allah akan saya lakukan. Jadi seperti ini. Setelah saya bertemu dengan dirimu, dan saya memberikan 3 jenis kayu terhadapmu, dan memerintahkan dirimu untuk menyebarkan kayu itu. Dan ternyata kau sudah berhasil menyebarkan kayu-kayu itu di segala penjuru di tanah ini. Insya Allah. Saya berterima kasih pada kalian yang sudah menjalankan amanah itu. Namun, dengan adanya kejadian ini, jujur saja, saya direpotkan oleh tujuan saya sendiri, yaitu membagikan kayu-kayu itu kepada banyak makhluk di ujung bumi ini. Tapi karena saya sudah berjanji bahwasanya siapapun yang mengenakan ketika kayu itu, yang sedang dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi kesulitan, sedang dihadapkan sebuah masalah, jika memanggil nama saya akan datang dan hadir untuk membantunya. Saya telah melakukan itu semuanya. Namun, dari pengamatan yang sudah saya jalankan selama ini, karena banyak sekali manusia-manusia yang dihadapkan dengan masalah-masalah besar, dia mengucapkan nama saya dan meminta tolong untuk saya menyelesaikan masalahnya. Saya membantunya. Tapi di sini, dengan adanya hal ini, saya sendiri yang merasa kerepotan. Saya sendiri yang merasa kehilangan banyak waktu untuk mengurus hal lain. Dan setelah saya memikirkan solusi ataupun cara untuk menyelesaikan masalah ini, karena kebanyakan manusia di dunia ini, kebanyakan manusia yang mengundang saya untuk menyelesaikan masalahnya, itu hampir sebagian dari mereka, bahkan lebih, yaitu memiliki kendala kekurangan dalam perekonomian ataupun keuangan. Ada yang terlilit hutang. Bahkan ada yang sulit untuk makan di hari itu karena tidak memiliki uang 1 perak pun. Ada yang usahanya selalu gagal, modalnya selalu hilang, uangnya ditipu oleh manusia lainnya. Sebagian besar mereka kesusahan, kesulitan dalam perekonomian ataupun keuangannya. Dan kedatangan saya kepada dirimu pada malam hari ini, saya ingin memberi tugas kepadamu untuk menyebarkan apa yang akan saya berikan ini kepadamu, untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di dalam diri manusia di dunia ini. Sebelumnya,
Ambillah ini terlebih dahulu. Mohon izin Sri Maharaja. Ini apa Sri Maharaja? Itu adalah uang. Untuk apa uang ini Sri Maharaja? Asal kalian ketahui, uang itu bisa disebut sebagai magnet uang. Magnet uang. Ya. Uang itu berfungsi untuk menarik uang-uang agar di kehidupan kalian tidak akan terkurang ataupun merasa kekurangan dalam hal uang. Dengan cara seperti apa Sri Maharaja? Kau menyimpan uang itu di tempat penyimpanan uang. Tas atau mungkin dompet Sri Maharaja. Mungkin itu yang kau sebutkan. Yang terpenting, kau simpan satu lembar uang itu di mana tempat kalian menyimpan uang. Maka uang itu akan berfungsi dan bekerja untuk menarik uang-uang lain untuk mendekat. Karena magnet uang itu sudah dipercayai oleh banyak raja-raja di dunia ini, di mana mereka di masa-masa sulit dalam perekonomian ataupun keuangan, mereka akan menggunakan uang itu. Sama halnya saya. Dahulu, uang itu ataupun magnet uang itu, saya pernah menggunakannya untuk membesarkan kerajaan saya di masa-masa kesulitan perekonomian. Mohon izin Sri Maharaja, bolehkah saya bertanya? Silakan. Saya meminta maaf Sri Maharaja jika mungkin saudara-saudara saya terlalu sering memanggil Sri Maharaja. Dan ternyata permasalahan para teman-teman saya yaitu sama mengenai perekonomian Sri Maharaja. Itu benar-benar di luar kendali saya Sri Maharaja. Jadi saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya tidak mempermasalahkan. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Karena saya sudah berjanji akan membantu datang untuk menolongnya. Namun, setelah saya amati karena permasalahan sebagian besar dari mereka yang mengundang saya ataupun memanggil saya, itu adalah permasalahan perekonomian. Jadi saya memiliki dan memikirkan cara untuk menyelesaikan itu tanpa saya harus membuang-buang waktu. Agar saya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lebih besar lainnya. Mohon izin Sri Maharaja, apakah magnet uang ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang memegang kayu itu? Tidak tentunya. Bagi siapapun yang membutuhkan dan mempercayai bahwasannya hal goib itu memang ada. Baik, terima kasih Sri Maharaja. Tapi perlu kalian ingat, ada dua hal yang harus kalian ingat dan kalian kerjakan. Yang pertama, bagaimana hubungan kalian dengan ibumu? Yang kedua, bagaimana kau menempatkan waktu yang tepat untuk sholat subuh? Berarti kuncinya ada dua Sri Maharaja. Nah, jika kau menjalankan dua hal itu, bahkan saya bisa menjamin jika kalian tidak kaya ataupun merasa kekurangan uang, bahkan tidak mendapatkan uang seperak pun, penggal kepala saya. Kau cari saya, lalu penggal kepala ini. Di setiap lembar itu
sudah saya khususkan dipergunakan untuk menjadi magnet uang. Baik, terima kasih banyak Sri Maharaja. Mohon izin Sri Maharaja. Sri Maharaja mengatakan kunci menggunakan magnet uang ini, kuncinya ada dua, yaitu hubungan baik dengan ibu dan selalu menjaga sholat di tepat waktu. Lalu bagaimana dengan saudara kita yang tidak sekeyakinan dengan kita Sri Maharaja? Non-muslim maksudmu? Benar Sri Maharaja. Syarat yang pertama sama. Bagaimana cara kalian menjaga hubungan baik dengan ibumu? Yang kedua, banyaklah bersedekah. Karena di ajaran manapun, sedekah sama. Baik, saya sudah mengerti Sri Maharaja. Terima kasih banyak. Saya harap dengan adanya saya memberikan magnet uang itu kepada kalian dan kalian berhasil menyebarkan kepada mereka yang membutuhkan, menginginkan dan mempercayai akan adanya hal itu. Itu mengurangi beban saya untuk hadir di dalam masalah yang sedang kalian hadapi. Karena jujur saja, masih banyak masalah besar yang harus saya kerjakan dan selesaikan. Dengan hal ini, itu memperingan apa yang harus saya kerjakan dan saya lakukan. Baik Sri Maharaja. Saya sekali lagi mengingatkan, jika kalian benar-benar melakukan dua hal itu dan menyimpan satu lembar itu di tempat di mana kau menyimpan uang, jika siapapun yang menyimpan itu tidak mendapatkan kekayaan, kemakmuran, kau bisa cari saya, penggal kepala saya. Masalahmu sudah saya selesaikan. Tugasmu adalah itu. Dan mengurus manusia itu. Baik Sri Maharaja, terima kasih banyak. Baiklah. Sampai jumpa. Dan sampai bertemu kembali. Siapa yuk yang sering mengundang Sri Maharaja? 2 kali berarti. Udah teguran 2 kali. Teguran 2 kali? Iya. Saya ikat mas. Ya ya. Apa itu pamer? Yang dulu waktu Mas Ganang waktu kondisinya lemah banget itu loh, kan datang kan juga masa kerepotan, yang urusan yang gak penting manggil Sri Maharaja. Nah, sekarang ini udah kesaring ini, ternyata kebanyakan sedulur kaset ini, ya mohon maaf ini ya, memanggil Sri Maharaja lagi-lagi dengan perekonomian. Ada yang katanya terlilit hutang, ada yang ininya perekonomian, dan akhirnya Sebenarnya itu bukan hanya sedulur tim gasnya. tim gasenya Iya gitu loh. tapi kan saya nggak pernah manggil walaupun kurang. Iya sih iya. Saya juga nggak pernah manggil. Siapa nyeluk? Apa sih mas? Ini uang Rp1. Apa lo mas? Barang itu mas? Duit sangun di mas? Kang Sri Maharaja. Anak gambar gue. Wah, anak raja kono cokro ke. Gambar tulisan Jawa sih. Ini jenenge magnet uang lur. Mas, buat dokumentasi mas. Kalau sama uang bibit sama apa enggak mas? Ya, kelasnya uang bibit yang uang apa? dia. Uang bibit? Uang bibit siapa Gun? Gambar aja. Ya katanya itu bisa manggilin uang. Sabar dalam di belum dilengnya betul. Kita capek gambar Sri Maharaja mas? Ada fotonya? Ya ini. Lihat tadi. Ya itu kan ada mas. Oh iya yuk. Ya ini raja apa? Ini yang bagus banget ini. Gambar yang bagus. Ini kayak baru mas. Ya ini yang baru tuh.
Begitu lah aku dengan kemboro. Ini ada yang busuk banget ya. Orang disit berarti ini. Yo untung kok kawit zamane raja. Loh. Ini mungkin di raja tahun berapa ini? 1956. Ini. Udah tahun raja berapa? Tapi ada yang baru, ada yang rusak ini yo. Ada yang Ini kan dipakai waktu yang nyimpennya baik ya bagus deh. Oh, ini rayap. Ini saya minta mas. Lihat di rokok. Ini bunga apa sih? Go Diluk duit. Bebek Mah, uang. duit orang nemplek. Kayak bocil kok ini. ada yang Sudah dapat gue. Gripis. ini aja wujudnya baru tapi kritis dia mas. Tapi ada tulisan raja semua loh. Ada yo. Ada rajanya semua ya mas yo. Rajanya berarti 3 yo. Si. So. Lu. Gue Sejen kayak lu anyar buat gue. Mau main matmu. Warnanya. Ini. Gambarnya udah dominatif. Apa Satu. namanya Gun? Dah. Uang pipit. Kalau orang-orang sini biasanya punya kayak gitu. Jelas lah gambarnya sih. Jelas banget loh. Hmm? Jelas banget. Itu bisa kapok ya. Maksudnya nggak apa sih bang? Apa maksudnya? Maksudnya kayak gini di banyak yang memanggil Sri Maharaja. Itu kasusnya semua rata-rata sama, yaitu masalah dengan perekonomian. Dengan adanya hal itu kan Sri Maharaja mungkin bersimpati. Kok rata-rata yang memanggil saya lagi-lagi masalah uang. Akhirnya Sri Maharaja datang menemui saya untuk menyebarluaskan ini lagi kepada mereka yang sudah memanggil-manggil Sri Maharaja masalah keuangan. Ya bukan kepada mereka, ya siapapun yang masalah keuangan, dengan cara menyimpan magnet uang ini di tempat di mana biasa digunakan untuk menyimpan uang, contohnya di tas atau di dompet, Di brankas bisa. ya bisa. Tapi ada kunciannya itu 2, harus punya hubungan yang baik dengan ibu. Maksud hubungan baik ya. itu memuliakan orang tua, khususnya ibu. Aja padu baik. Oh yo jangan konpot. Hubungan baik dengan ibu. Terus yang kedua itu harus tepat dalam beribadah sholat subuh berjamaah di masjid syukur-syukur. Kalau nggak berjamaah ya tepat lah waktunya. Jangan jam 6. Oh ya. Nah bagi yang punten non muslim atau beda kepercayaan itu, satu tetap harus jaga baik-baik hubungan dengan orang tua atau ibu. Yang kedua banyaklah untuk bersedekah, sedekah. Tuh, kuncinya cuma itu. Dan jika sudah melakukan itu tidak kaya, panggil Sri Maharaja untuk memenggal kepalanya. Loh, iya percaya itu jaminannya. Berarti kan luar biasa banget. Jamin. Berarti memang dari janjinya memang benar-benar ini ya mas. Nah, yes. Ya maksudnya janji yang pertama setiap dipanggil Datang. Nah ini malah janji yang mengerikan ini loh. Maksudnya kalau nggak ini penggal kan ngeri banget. Nah itu kan sebagai bukti bahwasannya benar-benar Menepati beliaunya janji yo. itu selalu konsisten dengan apa yang dia Yo namanya ucapkan. raja ya. Kok optakon apa? Hah? Bos ini Jangan berharap. enggak sih orang tua ini. Ya jangan berharap. Nah orang tuanya yang sudah nggak punya orang ibu, hubungan baik dengan ibu kan mendoakan. Apa mikir bisik-bisik apa? Contohnya berziarah, datang ke makamnya, Kayak yang kemarin ke. mendoakan, Berkah ya bang. pikirannya pendek, terus menjaga nama baik. Itu kan baik. Aku ngurut usiawatan. Kaya masih kaya. Oh iya. Makhluk yang tadi. Ini
Gini ki Mas. Sadar sih. Cuma apa dos? Mati mbean. Sadar aja. Mati. Ayo mikirnya suara niku. Ngantuk. Aku ngingin dong kok. Bungku. Ayo. Apa? Ampun. Ulang mas temen. Kamu ini bener Bok, kamu siluman? Iya mas. Iki orang aku. Iki orang aku. Bagaimana rasanya diajar sama Sri Maharaja? Ampun mas, wah. Ampun. Ngomong si Rosa. Ampun mas, ampun. Kabupaten topi kan bro. Untung sih lagi santai sama Sri Maharaja kamu. Kamu kok bisa berdiri siluman sih, ceritanya bagaimana? Jadi saya nyari ilmu mas, bertapa. Sing Rosa. Saya nyari ilmu bertapa mas. Buat apa sih? Ya buat kelancaran usaha lah. Sugih lah ya. Nah memang sebelumnya sih maksudnya gimana sih? Ya karena saya sebelumnya usaha gagal terus. Usaha apa saja? Ya usaha ternak kambing gagal, ternak sapi gagal, dagang gagal. Jadi saya mencari jalan pintas mas. Dengan cara Ya bertapa gimana? di Putilasan Kamboja. Putaran Kamboja mana? Apa itu? Apa sing wingi kae? Lur Boja maksudnya ya? Ya, apa? Dia masih di desa sini, Bok. Iya gitu. Nah, apa yang kau dapatkan hasil tapa itu? Coba cerita. Dari awal. Dari awal kok bisa nyenengan ambil jalan pintas seperti itu? Ya karena susah hidup saya, jadi saya berpikiran biar kaya, jadi saya bertapa di situ mas. Instan. Lah terus kamu tapa dikasih apa? Saya dikasih kalung mas. Dikasih kalung. Nah kalung itu buat apa? Ya buat memikat lah mas. Memikat. Nah terus cara kamu berubah jadi siluman bagaimana? Menggunakan kalung itu. Iya mas. Lah tujuanmu berubah wujud itu sih mencari apa sebenarnya? Ya mencari biar apa orang-orang pada Ikut kamu. ikut saya mas. Daripada bayar maksudnya. Lalu kalau sudah ngikutin kamu apa? Ya kan orang jadi pada ngikutin. Terus kasih uang ke kamu gitu. Ya, Berapa orang yang sudah mengikuti kamu dan ngasih uang berapa? ya lumayan mas. Ada yang ngasih 5 juta, 10 juta, 17 juta ya? 11 juta. Yang kemarin ya masukin ajaran kamu bayar 5 juta ya? Iya mas. Nah itu sih kiai-kiai siapa itu yang di bawah pohon besar? Itu nggak tahu apa-apa mas, dia teman saya aja. Teman kamu? Iya, Oh alah. Kamu yang nyuruh jadi itu apa? iya mas. Aku jadi maklar kayak maklar Mas. Kamu yang kerja dia yang jadi kiai itu? Iya mas. Namanya siapa ya? Rojak. Komarudin. Nama aslinya siapa? Itu si Komarudin. Sulam mas. Hah? Berarti kamu kemarin ngomong sulam-sulam, si sulam itu si kiai nek? Iya mas. Sulam. Kamu mencari pengikut, nanti pengikutnya bayar ke kamu, nanti kamu bagi dua sama si Sulam itu. Iya mas. Sukses belum? Alhamdulillah belum mas. Alah, udah bersekutu dengan jin, nggak sukses. Berapa bulan sih jalanin ini? Ya sekitar 3 bulan lah mas. Baru 3 bulan, malah ketahuan sama. Yang saya penasaran itu waktu tapa itu memang langsung dikasih seperti itu apa memang prosesnya itu susah? Prosesnya susah mas. Lama. Ya sekitar 2 bulan 3 bulan lah. Tapanya itu Apanya? Kalau Tapa. tapanya sekitar sebulan lah mas. Nggak tidur. Bulan apa? Itu yang udah doyan ngomong itu. Sekitar kalau tapa 40 hari lah.